Ada anak bertanya pada bapaknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah musola Babul Khair Kalipakis rahimahullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bersilaturahim, bertaaruf walaupun dalam kondisi kita masih suasana prihatin karena pandemik COVID-19 yang melanda negeri ini. Tak lupa senantiasa kita sampaikan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita masih diberi rahmat, barokah, kenikmatan yang tiada tara. Di tahun ini kita masih dipertemukan pada satu bulan yang penuh dengan rahmat dan barokah, yaitu bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada pengikutnya, dan insya Allah kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa menantikan syafaatnya di hari akhir. Jamaah musola Babul Khair rahimahullah. Di awal tadi ada seorang anak yang bertanya kepada bapaknya, sering terjadi. Kenapa sih kita harus berpuasa? Kenapa sih kita harus berlapar-lapar dahaga ketika di situ banyak tebaran makanan yang bisa kita nikmati setiap saat? Sudah jelas dan pasti bahwa kita punya pedoman Al-Quran. Al-Quran inilah yang akan menjadi pedoman kita, petunjuk bagi kita untuk menjadi pembeda. Kenapa? Salah satu yang harus kita tekankan ketika ada pertanyaan baik dari anak kita, dari saudara-saudara kita, kenapa kita harus berpuasa? Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 183 sudah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sangat jelas di situ. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapakah dia orang yang beriman? Nah, kita tanya pada diri kita masing-masing. Sudah kita punya iman? Apakah kita sudah ikhlas untuk berpuasa? Apakah kita percaya bahwa itu ada perintah yang dilaksanakan dari Allah Subhanahu wa taala lewat nabi kita, Rasulullah Nabi Muhammad SAW? Itu satu perintah kepada orang yang beriman. Ketika di situ banyak orang yang tidak berpuasa, apakah kita menjadi kemudian iri, dengki? Tidak. Kita harus bersyukur bahwa kita punya iman sehingga kita mau berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Datang saatnya perintah untuk berpuasa, seperti halnya perintah untuk orang-orang sebelum kami. Bapak Ibu, berbicara tentang Ramadan, mari kita senantiasa mendekatkan, berusaha muhasabah tentang Ramadan. Karena apa? Ramadan juga bulan tarbiyah. Tarbiyah untuk siapa? Untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Bagaimana kita mendidik mereka untuk senantiasa dapat beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat berterima kasih pada kesempatan hari ini. Di saat kita ternyata tidak bisa bertatap muka melalui teknologi, saatnya kita berdakwah. Tidak ada batasan untuk berdakwah ketika sebuah kondisi yang menyebabkan kita tidak mampu bertatap muka. Iya, corona yang melanda ternyata menjadi sebuah wabah. Nah, kita ambil hikmah di balik semua itu. Bapak Ibu, kembali pada perasaan kita. Iman, rasa iman. Lihatlah Bapak Ibu. Bapak Ibu sering berjalan-jalan ke suatu kota misalnya, ke Surabaya. Di sana berjalan-jalan. Dari sekarang ada jalan tol, kemudian masuk kota Surabaya, Bapak Ibu akan melihat di sana. Apakah Bapak Ibu mau ke tempat yang diinginkan? Di sana ada petunjuk. Misalnya ke kota, ke masjid, ke mall. Nah, kira-kira ketika Bapak Ibu di situ melihat, apakah Bapak akan mengikuti petunjuk itu? Apa yang terjadi kalau Bapak Ibu tidak mengikuti petunjuk itu? Iya, benar, akan tersesat.
Apakah ketika Bapak Ibu tersesat kita menyalahkan petunjuk itu? Tidak. Ketika tersesat, apakah kita akan menyalahkan Al-Quran? Tidak. Al-Quran sudah diturunkan seperti petunjuk itu. Ketika setiap individu tidak mau menggunakan sebuah petunjuk, ya salah siapa? Ya kita, individu itu. Al-Quran tidak salah, petunjuk tidak salah. Sama halnya Bapak Ibu. Lihatlah rumah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mempunyai rumah, di situ ada jendela, ada pintu. Apa yang terjadi ketika di situ Bapak Ibu tutup pintu-pintu itu semua? Iya, benar sekali. Tidak akan ada cahaya, akan gelap di dalamnya. Lihatlah matahari yang bersinar itu. Ketika Bapak Ibu tidak membuka pintu jendela, apakah sinar matahari bisa masuk? Tidak. Sama dengan hati-hati kita di sini. Kalau hati kita tidak bisa membuka petunjuk-petunjuk itu, maka hati kita pun akan gelap. Sama dengan rumah kita. Apakah kita menyalahkan cahaya matahari? Tidak. Berarti kita tidak mampu membuka jendela pintu hati. Tidak ada cahaya di sini. Maka Bapak Ibu, ini satu kesempatan yang luar biasa pada kesempatan saat ini. Bulan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan untuk pendekatan diri, untuk muhasabah di dalam keterbatasan ini. Semoga ke depan seiring waktu kita nanti semakin bisa untuk didekatkan, untuk kita bisa beribadah seperti biasa. Mohon maaf, kita sering melihat beberapa jamaah kita tidak mau, atau mereka tidak mau tinggal di rumah. Apa yang terjadi? Itu yang dikhawatirkan, paparan-paparan itu, virus itu bisa dibawa, bisa membawa kita. Justru ketika kita di rumah kita taat, maka itu bagian dari ikhtiar kita untuk supaya kita bisa segera ke masjid, supaya kita bisa beribadah seperti tahun-tahun sebelumnya ke masjid. Maka kita dapat stay at home, kita ceramah dari rumah, semoga tetap ada hikmah yang bisa kita. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan yang hari ini. Mohon maaf saya belum perkenalkan tadi, nama saya Mardiono, saya ada dari Gampeng Lor di dekat Masjid Baitul Faiz dan di Darul Hasanah Komplek Abuan Syarifah. Semoga nanti ke depan kita bisa bersilaturahmi lagi dengan lebih baik dan tanpa saling doa supaya Ramadan ini menjadi kita la'allakum tattaqun, mulia indah cantik berseri. Itu yang saya sampaikan. Kulit putih bersih merahnya pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah.